Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barkah Sulaiman Ivan, NIM 19SA1003 dari kelas IF 19 sore. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS nomor 4, yaitu mengenai konsep naive Bayes. Sebenarnya kita akan memahami dulu dari penjelasan naive Bayes ini merupakan metode klasifikasi yang berlatar pada teorema Bayes. Metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik. Jadi untuk Bayes classifier ini menggunakan dua metode, yaitu untuk probabilitas, yaitu berupa kemungkinan ataupun peluang yang terjadi, dan statistik ataupun berupa nilai. Ini dikemukakan oleh ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes sesuai dengan metodenya. Lalu di sini untuk memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Oke, jadi utamanya dari Bayes ini yaitu berasal dari kata naif ini, yaitu berarti lugu atau polos. Oke, untuk karakteristik kita bisa memahami pada kata naif di sini, yaitu naif Bayes. Pada KBBI itu berarti sangat bersahaja, tidak banyak tingkah, lugu, karena mudah dan kurang pengalaman ataupun sederhana. Jadi naive Bayes ini merupakan sebuah metode klasifikasi di mana sifatnya itu lugu ataupun kurang pengalaman. Jadi itu banyaknya data itu juga tidak pengaruh dengan hasil outputannya seperti itu. Untuk konsep kerjanya saya akan menampilkan seperti ini. Itu ada 1 2 3 ada 11 file di sini, yaitu di mana ada 5 atribut. Itu ada cuaca, suhu, kelembaban, dan angin. Serta di sini adalah sebagai dependent atribut atau atribut dependent. Oke, misal pada list pertama, jika cuaca itu hujan dan temperatur itu panas serta kelembabannya tinggi, tidak berangin, itu akan bermain golf. Nah, selain itu, misal di sini, jika suhu itu berawan, temperatur itu panas, kelembaban tinggi, tidak berangin, itu akan bermain golf. Nah, sebenarnya di sini kita bisa memahami bahwa antara atribut ini itu tidak saling terkait. Meskipun sebenarnya secara logika memang benar ya, ini memang terkait. Misalnya kalau cuaca hujan dan temperatur panas, itu tidak akan bermain golf meskipun tidak berangin. Karena apa? Karena cuacanya hujan di lapangan sebenarnya basah, jadi tidak bagus untuk bermain golf seperti itu. Misal juga di sini, jika cuaca berawan, temperatur panas, tidak berangin, itu akan bermain golf. Ya mungkin karena untuk cuaca itu hanya berawan, tidak begitu mengganggu untuk bermain golf seperti itu. Oke, meskipun ini jika kita memahami dengan logika ini ada hubungannya, namun sebenarnya ini tidak terpengaruh pada banyaknya data. Misal kita hanya mengambil satu atribut ini pun kita juga bisa untuk membuat outputan atau keputusan dari golf ini seperti itu. Misalnya untuk cuaca saja, untuk temperatur, humidity, windy itu nggak apa-apa. Misalnya hanya cuaca saja. Jika hujan tidak bermain golf, jika berawan bermain golf seperti itu. Jadi apa? Ini tidak begitu mengacu pada banyaknya data, dan karena itulah untuk konsep atau prinsip dari naive Bayes ini itu bersifat naif atau lugu. Karena apa? Karena tidak mencakup pada banyaknya data, atau meskipun banyaknya data itu tidak pengaruh pada keakurasi dari atribut dependennya. Karena itu naive Bayes ini adalah bersifat lugu. Untuk kelebihannya, naive Bayes ini itu bisa dipakai untuk data kuantitatif maupun data kualitatif seperti tadi, yaitu untuk data kuantitatif itu banyaknya data, meskipun banyak tidak masalah, ataupun sedikit itu pun tidak masalah, bisa untuk diolah sedemikian rupa. Dan juga untuk kualitatif, misalnya Blackboardnya seperti itu merupakan dari kualitatif, tidak memerlukan jumlah data yang banyak, jadi sedikit pun datanya itu akan bisa untuk memutuskan suatu outputannya. Nanti tidak diperlukan data training yang banyak. Jika ada yang hilang maka bisa diabaikan dalam perhitungan. Nah seperti tadi, jika temperatur ini kita hilangkan, misalnya jika temperatur ataupun humidity ini, kelembaban kita hilangkan saja, hanya pada cuaca dan
angin, yaitu jika cuaca hujan dan tidak berangin kita akan bermain golf. Jika berawan dan tidak berangin kita ya bermain golf seperti itu. Perhitungannya cepat dan efisien, mudah dipahami, mudah dibuat. Pengklasifikasian dokumen bisa dipersonalisasikan dengan tulis terang, jadi fleksibel. Jika digunakan dalam bahasa pemrograman, kodenya sederhana, bisa digunakan untuk klasifikasi masalah benar ataupun multi kelas. Untuk kekurangannya naive Bayes ini yaitu apabila probabilitas kondisionalnya bernilai 0, maka probabilitas prediksi juga akan bernilai 0. Asumsi bahwa masing-masing variabel independen membuat perlunya akurasi karena biasanya ada korelasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Keakuratannya tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas saja, butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Nah, jadi ini tidak bisa diukur hanya satu probabilitas saja, namun juga alangkah memang menggunakan bukti-bukti lainnya. Mungkin kemungkinan yang lain lah, misal seperti tadi, ini tidak hanya untuk cuaca saja, namun mungkin kemungkinan jika berangin, jika tidak berangin itu akan bermain golf atau tidak, seperti itu. Untuk pembuatan keputusan diperlukan pengetahuan awal atau pengetahuan mengenai masa sebelumnya. Keberhasilannya sangat tergantung pada pengetahuan awal tersebut. Banyak celah yang bisa mengurangi efektivitas. Dirancang untuk mendeteksi kata-kata saja, tidak berupa gambar. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk penjelasan konsep dari naive Bayes. Semoga teman-teman dapat paham, sama-sama paham di sini mengenai konsep dari naive Bayes ini. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.